Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di video kali ini Umar Nawawi Channel menayangkan vlog perjalanan menaiki puncak Gunung Liok. Yang nampak di depan sana itu akan saya daki lewat jalan raya yang saya lewati ini. Teman-teman semua, jalan yang dilewatiku ini adalah jalan provinsi penghubung dua kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap ya teman-temanku. Perjalanan diawali dari sini ya, dari Desa Sindang Heula, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kecamatan Banjarharjo adalah kecamatan yang berada di paling barat Kabupaten Brebes, tetapi posisinya di tengah ya teman-teman. Berbeda dengan kecamatan saya, Kecamatan Salem. Kabupaten Brebesnya di bagian selatan, ujung selatan barat ya. Karena dari Kecamatan Salem ke arah baratnya sudah Kabupaten Kuningan, dan ke arah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Siang ini menunjukkan pukul 1. Kebetulan cuaca juga cukup panas sehingga cukup memuaskan ya. Hasil dari video ini cukup cerah ya sahabat. Masih di Jalan Sindang Heula ini, Jalan Raya Sindang Heula menuju Salem ya. Dan saya sudah semakin dekat ya kepada Jalan Raya Gunung Liok. Seribu mdpl ya mau kita daki lewat jalan raya ini. Dan Jalan Raya Gunung Liok ini, seingat saya, bisa dilewati kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 pada tahun 1986. Sebelum tahun 86 itu, Gunung Liok masih berupa jalan tanah ya. Dan ada sedikit-sedikit bebatuan ya, belum dibangun atau apalagi diaspal waktu itu. Tahun 1986 baru bisa dilewati mobil, itu pun kalaupun diaspal, aspal kicir ya, bukan hot mix. Sifatnya bukan hot mix ya. Jadi 1 tahun juga sudah rusak jalannya. Kalau dulu di awal-awal bisa dilewati mobil. Ya, semakin dekat dan semakin dekat. Nah sahabat, tuh yang di sebelah kanan ada gunung kecil namanya Gunung Gora. Sekali lagi saya katakan bahwa jalan ini tidak begitu ramai ya, karena jarang orang yang mampu atau berani menaiki jalan ini kalau yang bukan asli lokal orang Salem ya. Nah sahabat, ini mulai saya naik ya. Ini namanya Tanjakan Badodon, karena kebetulan pemukiman di sekitar tanjakan ini namanya Kampung Badodon, sehingga disebut Tanjakan Badodon ya teman. Sudah mulai dari sini sampai ke puncak itu hampir tidak menemukan jalan datar ya teman.
semuanya nanjak terus dan nanjak terus, naik dan naik terus ini. Nah, di depan sebentar lagi kita akan menemukan tanjakan lagi. Nah, ini sangat menanjak sekali ya teman-teman, sampai mendongak ke atas. Ini namanya ini tanjakan Pangebonan, karena kampung yang ada di sebelah baratnya adalah Kampung Pangebonan. Kita nanjak terus. Mohon kepada teman-teman yang baru melewati jalan Gunung Liau ini, yang perlu dipersiapkan adalah kalau itu motor metik, apalagi kalau sedang turunnya dari puncak ke sini ya, yang perlu dipersiapkan adalah air ya, air dalam botol kemasan untuk menyiram rem cakramnya ya teman-teman, untuk menyiram remnya, karena kalau tidak begitu bisa blong, apalagi kalau muatannya berat, boncengan misalnya. Nah, ini kita menemukan datar ya, jalan datar ini namanya rest area mahoni, karena di sekelilingnya ini pohon mahoni ya. Nampak banyak kendaraan bermotor yang sedang berhenti di rest area sini ya. Ada warung kopi dan warung makanannya. Jadi kalau Anda lewat sini boleh berhenti di sini ya. Harga di sini sangat murah-murah ya. Ya, kiri kanannya kita melihat ada warung-warung, tapi ada yang belum buka, ada yang sudah buka. Nah teman-teman, sebentar lagi kami akan menaiki tanjakan yang panjang sekali ya teman-teman. Tanjakan di depan itu sebentar lagi namanya tanjakan simpur ya teman-teman, karena di situ ada pohon simpurnya yang sudah cukup besar sehingga dijuluki tanjakan simpur. Apabila Anda pulang dari Salem menuju ke arah Banjarharjo, turunan di sini berhati-hatilah. Sebelum turun mohon disiram dulu remnya ya, pakai air kalau dia matic. Tetapi kalau gigi dipersiapkan saja ke gigi 1, baik naik ataupun turun, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, tanjakan simpur aslinya sangat naik sekali, cuman kalau lewat kamera sepertinya tidak begitu ya. Kalau pakai kamera sepertinya tidak begitu nanjak ya, padahal nanjaknya luar biasa teman. Nampak ada mobil yang membawa bambu. Mulai lagi menemukan tanjakan yang cukup menantang di sini ya. Saya sendiri ini memboncengkan 2 orang ya, anak dan istri saya. Kalau boleh diberitahu, istri saya itu berat badannya 65 dan anak itu 23 kilo. Berarti kami bertiga ini memakai naik motor Honda Revo ini, berarti muatannya lebih daripada 1 kintal, karena saya sendiri bobotnya 53 kilo ya, dan istri 65 dan anak yang bontot ya itu 23 kilo. Tapi alhamdulillah lancar ya
menaiki tanjakan Gunung Lio ini ya teman-teman. Menemukan datar sebentar, nanti akan menemukan tanjakan lagi ya. Nih tanjakan nikung lagi ini di sini. Ini kita mulai menikung seperti huruf S ya teman-teman. Setelah tanjakan ini di depan akan menemukan jalan yang tidak begitu nanjak ya, alias agak datar sedikit, tapi tidak datar-datar banget sih. Nah ini mulai tidak begitu nanjak atau tidak begitu naik ya. Kalau dinikmati memang asyik juga lewat ke Gunung Lio ini bagi yang sudah terbiasa. Tetapi kalau yang baru pertama kali, cukup bikin spot jantung ya teman-teman, karena tanjakan yang begitu curam ya. Nah ini teman-teman masih datar ya, masih tidak begitu nanjak di sini. Sebentar lagi di depan akan menemukan jembatan, namanya jembatan Panginuman. Dan di dekat jembatan Panginuman ada warung-warung di sini ya. Anda bisa berhenti dulu, misalkan ngopi atau jajan apa saja di sini ada ya. Mie instan, ya, mie rebus dan lain sebagainya. Nah sahabat, sebentar lagi kita akan menaiki jalan lagi ya, yang cukup terjal nih tanjakannya ya teman. Ini namanya tanjakan Panginuman. Mungkin dinisbatkan kepada sebelumnya ada jembatan namanya jembatan Kali Panginuman, sehingga ini disebut. Nah ini paling nanjak ini. Yang paling menantang di sini adalah tanjakannya di sini ini. Tanjakan Panginuman karena di samping nanjak juga jalannya berbelok-belok, sehingga tidak bisa dikentes naiknya ya, dengan pelan-pelan. Ada juga abang-abang nih yang mengaba-aba. Di tikungan ini barangkali ada kendaraan besar, nanti yang dari atas di stop, yang dari bawah yang lewat ya teman. Di beberapa tikungan ada yang menjaga, yang mengaba-aba supaya tidak lewat berbarengan ya. Ketika ada mobil besar, yang satunya suruh berhenti, yang sedang turun, yang didahulukan yang sedang naik ya. Nah, kalau di sini sudah tidak begitu nanjak ya, landai tanjakannya. Kalau di sini kita agak bernapas lega kalau sudah di tempat yang agak landai ini. Lewat Gunung Lio ini sungguh mengasyikkan teman-teman. Di samping hawanya sejuk, juga kiri kanannya nampak pohon-pohon besar ya, yang menjulang tinggi menambah syahdu suasana. Itu ada kerbau sahabat. Nah tadi di depan nampak ada kerbau yang liar ya, tidak diangon atau tidak digembalakan ya teman. Nah teman-teman, sebentar lagi saya akan nyampe ke puncak Gunung Lio atau disebut puncak Kalibaya. Sampai sini aja dulu ya teman-teman, nanti ada lanjutannya video berikutnya, yaitu menuruni Gunung Lio sampai ke Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem. Sekian dulu teman-teman, video ini saya akhiri dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang telah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, amin. Saya undur diri ya teman-teman.
Assalamualaikum, selamat siang buat Anda semua.